Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini, pagi yang sangat sejuk, sangat nyaman udaranya ini, kita bisa taklim hadir di pengajian Ahad pagi ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita ini dengan mengisi kehidupan kita dengan banyak amal-amal kebaikan, termasuk kegiatan taklim seperti ini. Rasul kita bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Rasul mengatakan kana fi sabilillah hatta yarji'a. Maka orang itu seperti sedang berjuang di jalan Allah, jihad fi sabilillah hatta yarji'a, hingga dia pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau kita keluar rumah, apalagi dengan mengajak keluarga, anak, istri datang ke tempat ini untuk taklim seperti ini, lalu misalnya ada sesuatu yang terjadi pada kita, mohon maaf kalau misalnya sampai kita meninggal misalnya, maka berlaku hadis tadi itu, karena fisabilillah, meninggal kita itu dalam keadaan sebagai syahid, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian selama 1 jam ke depan ini, saya ingin mengajak para jamaah untuk mendoakan salah satu putra terbaik Muhammadiyah kita, putra terbaik bangsa negara ini, yaitu Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang menghadap ke hari Ba'ad Ilahi pada hari baik pada Jumat kemarin, tepat pada tanggal 27 Mei, 4 hari sebelum beliau berulang tahun yang ke-88. Jadi beliau meninggal dalam usia 87 tahun, 1935 hingga 2022. Kita doakan dengan doa terbaik, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan semangat perjuangan beliau untuk Muhammadiyah, untuk bangsa ini, sehingga kita bisa mengisi kegiatan kita dengan amal-amal kebaikan. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mengkaitkan beberapa pokok pikiran Buya Syafi'i Ma'arif dengan topik-topik aktual kita pada hari ini. Pada saat pandemi, para jamaah, yang termasuk sangat kritis terhadap bangsa ini
ketika banyak kalangan akademis termasuk dari kampus, kelompok-kelompok kritis itu menyuarakan suara-suara kritik, suara-suara yang mengkritik pada pemerintah, maka kemudian Buya Syafi'i juga memberikan komentar yang menurut saya sangat proporsional. Beliau bisa berada di tengah-tengah. Mensikapi kritik-kritik itu, kata Buya Syafi'i, pemerintah, elit negara ini seharusnya mensikapi dengan bijak, kata Buya Syafi'i. Mensikapi dengan proporsional, tidak usah terlalu reaktif. Apalagi kemudian menyewa buzzer, menyewa influencer. Bapak Ibu tahu buzzer ya? Buzzer, influencer itu kalau diartikan dalam bahasa kita itu pendengung suara. Jadi sekarang ini salah satu profesi yang sangat menggiurkan itu adalah membuat konten. Jadi banyak anak-anak muda, kelompok profesional itu sekarang tugasnya membuat konten. Konten itu isi berita. Jadi buat isi berita. Nah, biasanya sebagian isi berita itu by order, pesanan biasanya. Yang pesan itu siapa? Yang pesan bisa pemerintah, bisa non-state, bisa non-pemerintah, bisa individu, bisa kelompok elit, termasuk elit partai politik. Di era pencitraan seperti ini, yang namanya buzzer, influencer itu luar biasa. Ya, banyak orang kaya mendadak gara-gara menjadi YouTuber. Ada di sini nggak? Di Bojonegoro ada nggak? Orang yang kaya mendadak karena dia apa? YouTuber. Nah itu termasuk profesi yang dari hari ini luar biasa. Nah, Buya Syafi'i itu mengatakan dalam menghadapi kritik-kritik yang luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi selama pandemi ini, maka pemerintah diminta untuk menghadapi dengan bijak, tidak usah berlebihan, apalagi sampai menyewa buzzer, menyewa influencer dengan dana yang besar, dana yang luar biasa. Dan Buya Syafi'i juga berpesan pada para pengkritik pemerintah supaya mengkritik dengan proporsional, tidak usah menghasut, tidak usah menggunakan ungkapan-ungkapan kebencian, atau dalam bahasa sini hate speech ya. Hate speech itu ungkapan kebencian, kritik yang bernada kebencian, menghasut dan lain-lain. Jadi pesan itu disampaikan Buya baik kepada pemerintah maupun kepada para pengkritik, supaya sama-sama menjadi adem, menjadi sejuk ya. Karena apa? Karena 3 tahun selama pandemi kita merasa luar biasa, cobaan-cobaan itu terjadi luar biasa, dan negara ini sangat berat, terutama dari sisi ekonomi. Dan alhamdulillah pada tahun ini para jamaah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Solihin Jabi, pemerintah kita sudah bisa memberangkatkan calon jamaah haji, sudah bisa memberangkatkan, kalau data yang saya baca di Kementerian Agama itu ada 100.051 jamaah kalau nggak salah. Belum bisa ke angka normal. Angka normal kan biasanya lebih dari 200.000 ya, 211.000 biasanya. Jadi kita dalam tahun ketiga pandemi ini, alhamdulillah sudah mulai berangkat jamaah haji kita, meskipun jumlahnya masih belum pada angka yang normal ya, seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Mudah-mudahan para jamaah haji kita, saudara-saudara kita bisa menjalankan ibadah haji dengan baik, diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah, dan kemudian pulang ke kampung halaman kembali, ke rumah
mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumi waladatu ummuh, kata Rasulullah. Barang siapa yang berhaji ke tanah suci Mekah, berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah, dan selama beribadah haji itu tidak berbuat rafath. Rafath itu artinya berpikir, berkata, berperilaku yang mengarah ke pornografi, pikiran-pikiran keras ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik, tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam ibadah haji, maka Rasul mengatakan raja'a min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Orang itu akan kembali ke rumah seperti dia dulu dilahirkan dari rahim ibunya masing-masing. Artinya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ia menjadi orang-orang yang kembali ke fitrahnya, kembali ke kesuciannya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum dipanggil oleh Allah sebagai wafdullah, sebagai tamu-tamu Allah, mudah-mudahan dengan usaha yang maksimal, dengan iringan doa, mudah-mudahan pada saatnya akan dipanggil sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah, kata Allah. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah itu adalah wafdullah, tamu-tamu Allah. Ini panggilan yang luar biasa itu Bapak ya. Jadi mereka yang datang ke Baitullah itu dipanggil Allah dengan panggilan yang luar biasa bagus. Wafdullah, tamu-tamu Allah. Karena tamu Allah, maka yang menjadi tuan rumah siapa? Yang menjadi tuan rumah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu kalau lihat Ka'bah itu, rumah Allah itu kan rumah yang menghadap kemana saja ya, menghadap kemana saja. Itu artinya Allah yang jadi tuan rumah itu siap menerima siapapun yang datang ke tanah suci, berziarah, beribadah. Siapapun yang datang asal niatnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda'u ajabahum, jika ia berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan Allah. Wa inistaghfiruhu ghafara lahu, dan jika ia bermohon ampunan, maka ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu di Bojonegoro ini antrian ibadah haji sudah berapa tahun Bapak Ibu? 30 tahun ya. Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini nggak saya 35 sampai 40 tahun. Ada beberapa yang 40 tahun. Bahkan ada 4 kabupaten nggak saya di Sulawesi Selatan itu yang antrian hajinya itu sampai 60 tahun. Luar biasa, 60 tahun. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mendaftar ibadah haji itu usia 40 tahun, nah bisa dibayangkan nanti hajinya pas buyutan ya. Pas buyutan. Nah Bapak Ibu, ini pengantar, tapi saya ingin kembali ke yang disampaikan Buya Syafi'i Ma'arif tadi itu. Pentingnya kita menjaga ukhuwah, kedamaian, perdamaian kita semua. Dan Buya Syafi'i juga berpesan supaya siapapun tidak mudah untuk percaya pada berita-berita yang hari-hari ini kita kenal dengan nama hoax ya, berita hoax. Ada seorang filosof yang mengatakan bahwa era sekarang ini yang disebut dengan era post-truth ya, post-truth itu era pasca kebenaran, itu hoax itu menjadi anak kandungnya. Hoax itu menjadi anak kandung era pasca kebenaran. Karena itu hati-hati. Nah, para jamaah di dalam Al-Quran itu nanti bisa kita baca di dalam surat Thaha ayat 120 hingga 121. Itu ada kisah tentang betapa akibat
berita yang sesat itu dan menyesatkan itu dampaknya akan luar biasa. Dampaknya terhadap kehidupan seseorang akan luar biasa. Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Toha ayat 120, 121. Nanti Bapak Ibu bisa baca ulang ayat ini. Ayat ini para jamaah mengisahkan betapa bahaya berita yang sesat, apalagi dibawa oleh pihak yang sejak awal punya niat jahat. Setan itu kan punya niat jahat sejak awal. Bagaimana cara menjerumuskan Adam dan Hawa itu. Nah, kemudian setan itu menemukan cara. Fawaswasa ilaihi syaiton, maka setan itu kemudian meniupkan bisikan-bisikan jahat kepada Adam. Seraya berkata, qala ya Adamu wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan jika kamu makan pohon, di dalam Al-Quran disebut pohon keabadiannya, maka kamu akan abadi hidup di surga. Wa mulkin la yabla, dan kamu akan mendapati atau memperoleh kekuasaan, kesenangan, kemewahan yang tidak pernah hilang. Itu niat jahat yang dibisikkan oleh setan terhadap Adam, dan juga tentu saja terhadap istri Adam, yaitu Hawa. Ayat ini para jamaah kemudian juga dipahami oleh sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa di samping orang itu supaya hidupnya abadi, punya kekuasaan yang tidak pernah binasa, maka kemudian ia harus membangun kekuasaannya. Kalau ia sudah 2 periode tidak boleh, maka kemudian yang dicalonkan siapa lagi gitu ya? Mungkin ada anaknya, mungkin ada selain anaknya siapa? Menantunya. Mungkin kalau enggak menantunya, istrinya. Mungkin kalau enggak istrinya, ponakannya. Kalau enggak ponakannya, kerabatnya. Jadi membangun kekuasaan yang tidak pernah binasa dalam ayat tadi. Nah, ini bisikan-bisikan jahat itu ditiupkan oleh syaitan yang sejak awal tadi itu memiliki niat jahat terhadap Adam. Lalu apa yang terjadi? Adam dan Hawa tergoda. 121-nya dikatakan fa'akala minha, maka keduanya pun tergoda makan buah pohon keabadian itu. Dan akibatnya fabadat lahuma sawatuhuma, maka keduanya pun tampak. Sawatuhuma itu artinya keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang tadinya tertutupi, tidak kelihatan jadi kelihatan. Ada tafsir juga yang mengatakan setelah Adam itu dan Hawa tergoda makan buah keabadian itu, maka kemudian pakaiannya menjadi terlepas. Maka kelihatanlah anggota-anggota tubuhnya yang bisa satu sama lain itu merangsang. Lalu muncul syahwatnya. Jadi Adam punya syahwat kepada Hawa, Hawa punya syahwat kepada Adam karena pakaiannya terlepas. Nah, biasanya kita kan begitu ya. Kalau keburukan-keburukan itu kelihatan, maka apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah menutup keburukan-keburukan itu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka keduanya
untuk menutupi anggota tubuhnya yang bisa mengundang syahwat tadi. Tentu pakaian yang baik itu kan pakaian yang menutup aurat ya Bapak Ibu ya. Kalau pakaian itu kebuka biasanya kemudian mengundang apa? Syahwat. Pakaian yang baik itu yang atas semakin ke atas, yang bawah semakin ke bawah. Jangan dibalik, yang bawah semakin ke atas, yang atas semakin ke bawah. Itu akan kelihatan semua. Naluri kita itu, kalau aurat kita itu terbuka, maka pasti ada rasa malu. Kemudian yang kita lakukan adalah mengambil apapun yang bisa kita ambil untuk menutup anggota tubuh kita, aurat kita, supaya apa? Supaya keburukan-keburukan kita itu tidak kelihatan. Maka karena itu juga dipesankan dalam sebuah hadis, man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunianya dan di akhiratnya. Karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada, meskipun ini benar ya, ada aib, mungkin saudara kita, tetangga kita, kawan kita, teman-teman kita, meskipun benar adanya, maka jangan sampai itu disebarkan. Nah, kita punya tugas untuk juga menjaga kehormatan kawan, saudara, teman-teman kita itu. Nah, saya ingin lanjutkan yang kisah tentang Adam tadi itu. Dan karena Adam telah melakukan kesalahan, maka kemudian tampaklah sawa tubuhnya, keburukan-keburukan tadi itu. Anggota tubuhnya menjadi tampak kelihatan dan kemudian dia merasa malu. Dan itulah yang menjadi naluri kita. Jadi kita ini akan merasa malu kalau keburukan-keburukan kita itu kelihatan. Sama dengan orang kalau mohon maaf, kalau ada pejabat publik yang ditangkap KPK lalu kemudian diekspos ya, di namanya konferensi pers, biasanya kan dihadapkan kemana? Ke sini ya biasanya ya. Jadi wajahnya nggak kelihatan. Supaya apa? Supaya juga sawatu mata itu, keburukan-keburukan dia supaya juga tidak tampak wajahnya, tidak tampak kelihatan. Kadang-kadang ada yang menutup wajahnya. Maka aneh kalau ada orang keburukannya kelihatan lalu kemudian sambil selfie, sambil tertawa, aneh ya, aneh. Tapi sekarang ini ada kecenderungan mereka yang berbuat salah itu, kemarin ada kritik dari KPK kalau nggak salah ya. Jadi ada sebagian yang duduk di pesakitan, di kursi pesakitan itu yang kalau sidang itu tiba-tiba pakai pakaian yang apa? Pakai pakaian religius. Yang perempuan pakai hijab, yang laki-laki pakai kopiah. Padahal sebelumnya tidak begitu ya. Ya mudah-mudahan itu bagian dari kesadaran mereka terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi, menutup keburukannya, mengambil kegaulan yang ada di surga itu untuk menutup anggota tubuhnya. Lalu kemudian Allah di penghujung 121 surat Toba itu mengatakan wa aso Adam rabbahu faghwa, dan durhakalah Adam terhadap Tuhannya dan maka sesatlah Adam. Maksudnya durhaka itu adalah karena Adam telah melanggar ketentuan Allah itu. Tidak boleh dekat apalagi makan buah pohon keabadian. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kan gitu ya. Meskipun ayat ini di ruang kampanye itu dipakai juga oleh teman-teman partai apa begitu untuk menyerang partai yang simbolnya pohon itu. Partai apa? Golkar ya, Golkar. Nah, biasanya kawan-kawan yang simbol partainya lain itu mengambil ayat tadi itu, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan coblos Golkar gitu ya. Itu artinya mengambil ayat untuk kepentingan politik. Nah, mestinya nggak boleh itu ya. Nah, Bapak Ibu, ayat 120, 121 itu lalu kemudian kalau kita pahami secara lebih mendalam memberikan pesan pada kita
supaya jangan mudah tergoda oleh bisikan jahat seseorang, apalagi diketahui orang itu rekam jejaknya itu nggak baik, rekam jejaknya nggak baik. Itulah yang juga dipesankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu kabar yang dibawa oleh seseorang yang fasik ya, atau bisa juga kita terjemahkan jika datang padamu seorang yang fasik membawa berita, maka yang harus kita lakukan adalah fatabayyan. Kita harus cek and recheck, kita harus klarifikasi berita itu, apakah berita itu benar atau tidak. Nah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, ibu bapak. Kalau ibu bapak dapat berita yang tersebar di media sosial, apakah itu WA atau yang lain, kita cenderung langsung share apa periksa dulu? Langsung apa? Langsung share biasanya. Tidak fatabayyan lagi. Padahal perintah Al-Qur'annya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Maka kalau ada berita lewat sini yang masuk ke HP kita, fatabayyan itu menjadi penting. Cek, coba berita itu penting, benar enggak berita itu? Jangan langsung dibagi. Semangat kita kadang-kadang adalah semangat menjadi orang yang pertama kali men-share berita, membagi berita, padahal belum tentu berita itu benar adanya. Belum tentu berita itu benar. Bahkan seringkali orang yang sudah sakit, lalu kemudian tiba-tiba kita mendapat berita dari kawan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, telah meninggal saudara kita. Kalau kita share, kemudian kita diingatkan, belum meninggal dia. Jadi nggak jadi meninggal akhirnya. Jadi itulah media kita sekarang, media sosial kita, kejamnya luar biasa. Dan rekam digital itu sulit sekali ditarik, sulit sekali ditarik. Yang sudah jadi berita konsumsi publik itu sulit sekali ditarik. Karena itu rambu-rambu yang diberikan oleh Al-Quran itu jadi penting, kata bayyanu itu jadi penting. Dan itu dikaitkan dengan perintah pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu harus selalu orang-orang yang berhati-hati kalau menyebar berita. Jadi kalau sebagai penerima berita, maka kita harus berhati-hati, tidak mudah men-share, membagi berita. Di era pandemi ini, Bapak Ibu, ini saya kutip dari pendapat Profesor Abdul Mukti, Massekum PP Muhammadiyah. Itu ada dua keahlian yang dimiliki oleh seseorang di era pandemi ini. Yang pertama adalah namanya virologi. Virologi itu ahli tentang apa? Virologi itu ahli tentang virus, ya. Para epidemiolog, para dokter itu ahli tentang virus, bisa dengan fasih menjelaskan COVID itu seperti apa. Sekarang ini masuk pandemi atau endemi itu bisa. Mungkin sebagian kita juga sudah ada yang alumni COVID, ya ada ya. Saya ini jujur LC sudah 2 kali, Bapak ya. Lulusan COVID saya ini sudah 2 kali. Desember 2020 lalu awal Januari tahun 2021 kemarin. Jadi kalau ibu bapak kita semua hadir di sini, itu artinya sesungguhnya kita ini orang-orang pilihan yang diselamatkan Allah dari bahaya pandemi. Karena ada begitu banyak saudara kita, keluarga kita yang dipanggil Allah lebih dulu karena pandemi. Dulu sebagian ada yang nggak percaya dengan pandemi. Ada yang mengatakan COVID itu bagian dari konspirasi. Ada yang bilang begitu ya. Termasuk di kampung-kampung desa saya di Lamongan itu
sehingga kalau sholat itu nggak mau pakai apa? Masker, nggak mau berjarak. Bahkan yang kritik sholat berjarak itu nggak ada mazhabnya, itu mazhab WHO katanya gitu ya. Mazhab WHO. Padahal ada perintah dalam Al-Quran itu, ada perintah dalam Al-Quran wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu berperilaku ceroboh, kata Allah. Lalu kamu dengan perilaku ceroboh itu berada di jurang yang penuh dengan bahaya, termasuk bahaya COVID itu. Wa ahsinu, dan berbuatlah yang baik, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah adalah zat Tuhan yang suka terhadap orang yang berbuat baik. Jadi banyak dulu berita-berita hoax yang menyertai terjadinya pandemi itu. Nah itu orang yang bisa menjelaskan itu namanya virologi, ahli tentang virus. Tapi di samping ahli tentang virus itu kata Mas Sekung PP Muhammadiyah, Pak Dolut, itu ada yang kedua namanya virologi, namanya itu. Virologi, satunya virologi, satunya virologi. Virologi itu apa? Ahli yang memviralkan berita itu. Bagian yang share berita. Padahal belum tentu berita itu benar. Karena itu bagian yang kedua yang bisa sampaikan, kalau ibu bapak kita semua menjadi orang yang mendapat berita, maka kata bagian prinsip mengcross check kehati-hatian dalam menyebar berita itu jadi penting. Lalu pesan Al-Quran yang kedua yang juga penting dalam kaitan dengan etika kita bermedia itu adalah, kalau kita ini sebagai pembawa berita, kalau tadi sebagai apa? Penerima berita, kita harus fatabayan. Sebagai pembawa berita kita harus apa yang kita lakukan? Nanti Bapak Ibu bisa baca di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sama Al-Ahzab ayat 70. Di surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah, bertutur katalah dengan tutur kata, dengan perkataan yang benar. Di surat Al-Ahzab 70 juga nadanya relatif sama, agak sama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan kita juga diperintahkan supaya berkata, memberitakan sesuatu dengan berita yang benar. Qawlan sadida, kata-kata sadida itu Bapak, itu bukan hanya benar, ya, tetapi harus tepat, harus tepat sasaran. Jadi kalau kita sebagai pembawa berita itu selain harus menyampaikan berita apa adanya, berita yang benar, itu juga harus tepat sasaran. Kita harus melihat siapa yang akan kita berikan berita itu. Nah, kita harus hati-hati, apalagi era media sosial seperti sekarang ini. Sekali kita klik berita itu share, maka berita itu akan menyebar dan tidak bisa dilokalisir, ya, akan terus menyebar. Jadi sebagai penerima berita kita harus berhati-hati, sebagai pembawa berita kita harus menyampaikan berita itu dengan benar, dengan tepat sasaran. Di dalam sebuah riwayat para jamaah, sahabat Abu Hurairah itu pernah berjalan agak terburu-buru mau datang ke pasar, ke sebuah pasar. Karena pikiran Abu Hurairah, dia baru saja mendapat berita hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan sebaiknya hadis itu segera disampaikan kepada khalayak ramai. Begitu pikiran sederhananya dari Abu Hurairah. Lalu kemudian di tengah jalan, Abu Hurairah yang berjalan terburu-buru itu bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu
Abu Hurairah, dari mana kamu? Kok kelihatan buru-buru? Lalu kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya hendak ke pasar, hendak menjumpai khalayak ramai karena saya baru saja dapat hadis dari Nabi Muhammad SAW dan saya hendak menyampaikan hadis itu. Jadi para jamaah dulu kalau sahabat-sahabat Nabi itu begitu dapat hadis, itu semangatnya adalah segera menyampaikan hadis itu supaya khalayak ramai segera mendapatkan sabda Nabi dari informasi A1 gitu kira-kira dalam bahasa kita ya, informasi yang terpercaya. Lalu kemudian Umar menanyakan kepada Abu Hurairah, memangnya Rasul kita bersabda apa wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, baru saja saya mendengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Baru saja Nabi bersabda, yang saya dengar langsung sabdanya itu berbunyi, barang siapa yang mengatakan atau berkata la ilaha illallah dakhala jannah, maka orang itu akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu pikiran Umar jalan. Lalu Umar mengatakan, Abu Hurairah jangan sampaikan hadis itu ke khalayak ramai. Karena apa? Karena khawatir nanti pemahamannya akan berbeda. Bisa jadi hadis itu nanti akan dipahami dengan pemahaman yang literal, pemahaman yang apa adanya, bahwa beragama itu gampang, berislam itu mudah, masuk surga itu gampang, masuk surga itu mudah, dengan mengucap la ilaha illallah tanpa ibadah masuk surga. Itu kekhawatiran Umar, sehingga kemudian tangan Abu Hurairah ditarik oleh Umar. Jangan ke pasar, kita menghadap ke Rasulullah saja. Kita diskusikan bagaimana menyampaikan hadis ini tepat sasaran, seperti perintah Al-Quran tadi itu. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi qawlan sadida itu maknanya bukan semata benar, tapi harus bijak, nah gitu ya, harus bijak menyampaikan berita supaya berita itu bisa dipahami dengan benar dan tepat sasaran. Lalu kemudian Umar bin Khattab ini bersama Abu Hurairah menghadap Rasul. Lalu berdiskusilah mereka bertiga. Umar mengusulkan untuk hadis-hadis tertentu, maka supaya hadis itu jangan disampaikan ke khalayak ramai. Supaya apa? Supaya khalayak orang awam itu dia menerima hadis dari Nabi itu, dan lalu kemudian dipahami hadis itu dengan pemahaman yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya tadi itu kekhawatiran Umar akan muncul pemahaman yang cenderung memudahkan agama, memudahkan orang bisa masuk surga itu hanya karena berkata la ilaha illallah selesai ya. Lalu kemudian pertimbangan Umar itu seperti juga pertimbangan Umar dalam surah-surah yang lain itu didengarkan dan kemudian dibenarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi dalam banyak hal itu pikiran-pikiran Umar bin Khattab, pertimbangan Umar bin Khattab itu dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ada riwayat yang mengatakan kalau ada Nabi setelah Muhammad itu salah satunya adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Umar itu punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, kemudian hadis itu disampaikan kepada kelompok-kelompok yang terbatas, tidak kepada kelompok yang atau khalayak yang umum. Ini contoh sederhana bagaimana memahami qaulan sadidah. Bagaimana memahami tugas kita sebagai pembawa berita. Meskipun berita itu benar adanya, tetapi kehati-hatian melihat siapa yang mau diceritani itu menjadi penting. Jadi jangan semua yang disampaikan itu diewer-ewer. Diewer-ewer itu bahasa sini apa? Ya diewer-ewer, diceritani kalau itu ya. Semua dengar. Apalagi mohon maaf kalau yang kita sampaikan itu aib ya, maka jangan sampai itu terjadi. Nah, para jamaah, apakah di zaman Nabi
hadithul ifki, hadis tentang hoak, berita tentang hoak. Jadi hadithul ifki itu kisah yang sangat panjang. Kisah itu berkaitan dengan Nabi dan para sahabat sepulang melaksanakan tugas suci perang jihad fisabilillah melawan Bani Mustalik pada tahun 5 Hijriah. Nah, setelah memenangkan peperangan itu, Nabi dan para sahabat itu pulang ke Madinah. Nah, di tengah jalan Nabi dan para sahabat termasuk istri beliau Aisyah radhiyallahu anha itu beristirahat di sebuah tempat. Lalu kemudian para jamaah ketika istirahat sudah dirasa cukup, rombongan itu berangkat ke Madinah. Nah, Aisyah itu ternyata punya masalah dengan kesehatan, kalau begitu ya, karena beliau hendak menunaikan hajat besarnya ya, buang hajat besar. Lalu Aisyah keluar dari tandu. Aisyah itu ditandu, tahu ditandu ya Bu ya. Dan diceritakan dalam hadis itu, hadis yang agak panjang itu, dulu berat perempuan pada masa itu ringan-ringan. Jadi kalau ditandu itu terasa ringan. Nggak seperti perempuan sekarang yang badannya melebar, agak gemuk ya. Biasanya orang gemuk itu kan penyakitnya emanan ya, eman anak emangan gante eman gentene. Nah itu bojone mangane gante eman gentene. Tonggoe mangan gante eman gentene. Itu wong emanan akhirnya badannya melebar. Nah, perempuan di zaman itu, di zaman Rasul itu badannya langsing-langsing, beratnya ringan. Sehingga kemudian waktu Aisyah sedang menunaikan hajat besar itu, dikira Aisyah masih ada di tandu itu, lalu kemudian diangkat oleh rombongan itu. Begitu Aisyah kembali ke tempat semula, ternyata Aisyah tidak mendapati rombongan itu. Ada juga riwayat mengatakan Aisyah kembali ke tempat dia menunaikan hajat besar tadi itu karena kalungnya hilang. Kalau mencari kalungnya balik ke tempat asalnya, rombongan sudah balik. Nah, kemudian Aisyah sendirian di situ, kemudian tertidur, datanglah seorang sahabat namanya Sofwan bin siapa begitu namanya, Aslam nama akhirnya ini ya. Nah, Sofwan mengenali perempuan itu sebagai Aisyah radhiyallahu anha. Karena Sofwan itu pernah melihat wajah Aisyah sebelum ayat yang mewajibkan perempuan menutup wajahnya dengan hijab. Jadi sebelum ayat itu wajah perempuan itu kelihatan ya. Sehingga Sofwan itu mengenali itu Aisyah. Lalu singkat cerita, Aisyah dan Sofwan itu berada di satu tempat agak berjauhan. Lalu merasa iba dengan Aisyah itu, Sofwan itu kemudian memberikan tunggangan untanya itu untuk dinaiki Aisyah. Dan kemudian beliau berdua berjalan. Sofwan menuntun unta itu, Aisyah naik di atas. Sampai masuk kota Madinah, lalu tersiarlah berita bahwa telah terjadi perselingkuhan antara keduanya. Berita itu dihembuskan oleh orang-orang munafik, termasuk pelopornya itu yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul kalau dipanjangkan gitu ya. Itu pelopor. Itulah yang kemudian memberitakan berita hoak, berita tentang perselingkuhan antara Aisyah dan Sofwan. Padahal nanti Bapak Ibu bisa baca kisah itu di dalam kitab hadis Bukhari, agak panjang hadisnya, dan Aisyah sangat tertekan dengan berita itu sampai sakit selama 1 bulan di dalam riwayat itu. Dan atas berita hoak itu sempat juga terjadi kerenggangan hubungan antara Rasul Muhammad SAW dengan Aisyah. Sangat manusiawi, karena Rasul itu juga manusia biasa seperti kita, ada rasa cemburu,
melihat istrinya berjalan beriringan dengan seorang laki-laki. Nah, karena berita yang luar biasa itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk memulihkan nama baik Aisyah itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam surat An-Nur ayat 11 hingga 20. Agak panjang ayatnya itu 11 hingga 20. Tapi itu ayat-ayat itu berkisah tentang bagaimana kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummahatul mukminin, ya, sebagai ibu dari umat Islam, ibu kita semua. Dan setelah turun ayat itu, maka kemudian hilanglah berita hoax. Jadi berita hoax itu juga ada pada masa Nabi, Bapak. Bahkan menerpa rumah tangga Nabi. Karena itu kalau ada teman kita, saudara kita, bahkan mungkin kita diterpa oleh isu-isu seperti itu, jangankan kita, rumah tangga Nabi pun pernah diisukan dengan berita-berita hoax. Karena itu maka menjadi penting panduan-panduan ayat Al-Quran bagaimana kita menjadi pembawa berita dan bagaimana etika kita kalau menerima berita tadi. Nanti kita bisa kembangkan, Bapak. Nah, berangkat dari ayat hadis itulah kemudian ulama kita ada yang berpendapat dengan, biasanya kalau dalam kata-kata bijak itu namanya al-mahfudhah, ya, al-mahfudhah. Itu ada al-mahfudhah yang mengatakan likulli maqal maqam. Likulli maqal, pada setiap maqal itu ucapan, ya. Maqam itu ada tempatnya. Jadi pada setiap ucapan itu ada tempatnya. Walikulli maqam maqal, dan pada setiap tempat itu ada ucapan-ucapan yang sesuai. Bapak Ibu bisa pahami ya maknanya, ya. Jadi pada setiap tempat itu kita tahu apa yang harus kita ucapkan, berita-berita mana yang kita bisa sampaikan. Walikulli maqam maqal, dan pada setiap ucapan berita itu kita tahu di mana berita itu kita sampaikan. Karena jangan mudah kita itu disebar, diewer-ewer, ya. Pak Haidar Nasir itu, Pak Ketum PP Muhammadiyah itu pernah berpesan pada jamaah Muhammadiyah Aisyah, pada kita semua, jangan terlalu boros dalam berkata. Boros itu maknanya jangan semua hal dikomentari, apalagi kita ini nggak punya keahlian di bidang ini. Jangan terlalu boros jadi orang itu. Boros itu maknanya boros dalam hal bertutur kata. Jangan terlalu boros, semua dikomentari. Apalagi bidang-bidang yang dikomentari itu bukan fak kita, bukan ahli kita. Kadang-kadang kita ini kan banyak profesi kita di era pandemi ini sebagai pengamat, betul nggak? Pengamat, semua diamati, semua dikomentari. Padahal orang itu kan dinilai itu adalah salah satunya adalah dari apa? Tutur katanya, ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Al-Ghazali. Bagian dari yang bisa menentukan keselamatan kita hidup di dunia ini itu adalah terletak pada kemampuan kita. Bisa nggak kita menjaga apa? Lisan kita ya? Bisa nggak menjaga tutur kata kita ya? Kalau kita nggak bisa menjaga tutur kata kita, ya kita akan dikatakan orang-orang yang mudah menyebar hoax. Bahkan itu kan juga dikaitkan dengan ayat-ayat orang munafik, ya. Ayatul munafiqin salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Jika ia bercerita, maka ceritanya itu seringkali dibolak-balik. Kalau nggak begitu dipanjangkan, tidak seperti kejadian asalnya, panjangkan. Bahkan mungkin banyak bumbunya, lebih banyak bumbunya daripada cerita asli.
Wa idza wa'ada akhlafa, dan ciri yang kedua itu adalah jika ia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika ia diberikan amanat ia berkhianat. Termasuk amanat menyampaikan apa? Berita tadi itu seringkali tidak amanah kita. Karena itulah maka ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, di era yang kita sekarang sebut sebagai era post-truth. Post-truth, Bapak Ibu tahu pernah dengar istilah itu ya? Banyak anggap saja pernah lah ya, anggap saja pernah, biar cepat gampang urusan ini ya. Setidaknya hari ini mendengar post-truth itu artinya pasca kebenaran. Dulu itu Bapak Ibu orang kebenaran itu seringkali dulu ya, itu dasarnya adalah ada enggak faktanya, ada enggak buktinya. Kalau faktanya ada, buktinya ada, maka kita mengatakan berita itu benar. Tapi sekarang ini orang mengatakan benar, salah itu bukan berdasar fakta, tapi kembali ke subjektivitas masing-masing orang. Kalau berita itu sesuai dengan pandangan politiknya, sesuai dengan aspirasi politiknya, golongannya, organisasinya, emosionalnya, maka berita itu dikatakan benar kalau sesuai. Tapi kalau nggak sesuai, nah itu dikatakan nggak benar. Jadi ukuran kebenaran itu sekarang tidak kembali ke fakta, tapi kembali kepada sesuai nggak berita itu dengan sikap kita. Berita itu menyenangkan kita nggak? Kalau menyenangkan kita nggak benar. Padahal berita itu belum tentu benar, meskipun menyenangkan. Ada berita hoax yang itu kalau kita baca itu menyenangkan kita. Jadi ada seorang ahli biologi, ya namanya itu Robert Fulgham, lupa saya. Itu mengatakan bahwa perempuan yang paling suci itu adalah muslimah, gitu ya. Itu menyenangkan kita, perempuan yang paling suci itu muslimah. Apalagi di dalam Al-Quran, seorang muslimah itu kalau mau menikah setelah ditinggal mati oleh suaminya, setelah cerai dengan suaminya, kan harus bersuci sampai berapa kali suci? 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Kalau kemudian bunyi. Kalau laki-laki kan hari ini ditinggal mati istrinya, hari ini juga bisa kawin ya. Kalau yang legal ya. Tapi perempuan enggak, perempuan harus 3 kali suci. Nah, Robert Fulgham itu mengatakan mengapa 3 kali suci? Karena setiap kali perempuan itu berhubungan dengan seorang laki-laki, maka jejaknya itu bisa hilang setelah 3 kali suci. Maksud berhubungan tahu Bapak Ibu ya? Kan ini sudah dewasa semua ya. Mohon maaf. Kalau sudah berhubungan dengan seorang laki-laki itu, kata Robert Fulgham itu jejak bekasnya itu baru hilang. Itu kalau sudah 3 kali suci, berdasarkan riset dia, penelitian dia terhadap beberapa komunitas di Afrika, di Eropa dan lain-lain. Berita itu baik, benar, baik ya. Berita itu menyenangkan, berita itu menyenangkan. Tapi kan belum tentu benar. Kali Bapak Ibu cek namanya Robert Fulgham, gitu ya. Cek. Ternyata nama itu tidak dikenal di dalam apa? Di dalam ilmuwan-ilmuwan berkelas dunia. Kalau ada riset seperti itu dan orang yang mengatakan itu benar adanya, itu pasti terekam di Google, pasti ada. Pasti dia seorang ilmuwan yang ternama. Jadi meskipun berita itu menyenangkan kita, tapi ternyata itu hoax. Jadi banyak hoax yang ada di sekitar kita itu, meskipun itu sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita ini yang memakan berita itu menyenangkan, tapi itu enggak benar. Dan cenderung kita katakan benar. Kita mengatakan mereka yang berbeda itu sebagai kadrun, ya. Sebagai apa? Bukan kadrun, apa itu? Cebong. Ini kelihatannya masih saudaranya kadrun. Jadi kita mengatakan kadrun, kita mengatakan cebong, gitu ya. Ini istilah-istilah yang mohon maaf yang di era post-truth itu luar biasa saja. Kita mengatakan teman-teman yang tidak sepaham dengan kita
kita itu dengan ungkapan-ungkapan yang buruk, dengan ungkapan yang bernada kebencian. Padahal belum tentu berita yang kita yakini benar itu sesuai dengan fakta. Itu hanya sesuatu yang menyenangkan kita, padahal belum tentu benar adanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, pesan saya di penghujung kajian akad pagi ini adalah mari menjadi pembawa berita, lalu menyampaikan berita itu dengan benar dan tepat sasaran, ditambah dengan bijak. Karena itu berbijaklah atau gunakan media sosial dengan bijak, dengan rasional. Lalu kalau Bapak Ibu sebagai pembawa berita, maka berita yang kita sebagai penerima berita, maka berita yang kita terima itu harus rajin kita apa? Kita cross check. Jangan sampai kemudian kita menjadi ingin disebut sebagai orang yang memviralkan berita itu pertama kali, lalu kemudian kita tanpa lakukan cross check berita itu kita sebar ke sana kemari. Dan pelajaran-pelajaran kita tentang hadisul ifki tadi itu juga menjadi penting. Bahkan korbannya itu bisa pribadi yang sangat mulia, yakni Rasul Muhammad SAW dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, karena itu para jamaah muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bermedia sosial di era post terus ini dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar, sehingga tidak mudah termakan berita-berita hoax. Berita hoax itu kata Harriet Moko. Harriet Moko itu seorang penulis buku filsafat yang sangat terkenal ya. Berita hoax itu kata beliau adalah anak kandung dari era post terus. Apalagi sekarang ini banyak profesi yang kemudian menuntut sebagian orang untuk banyak membuat berita-berita konten tadi itu ya. Tidak peduli itu hoax atau tidak hoax, yang penting dia dapat uang. Yang penting dia dapat uang. Karena itu jangan heran kemudian ada banyak orang kaya baru. Mudah-mudahan orang-orang kaya baru itu mendapat harta kekayaannya bukan karena menyebar berita hoax itu ya, tapi karena dia berusaha sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita akhiri kajian akad pagi ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga kita terus dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa, kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun